letaknya kan di leher ya. Sehingga ketika ada orang kena tiroid itu bisa ada pembesaran di leher. Ya, karena apa? Tiroid itu merupakan kelenjar, dia berupa kelenjar, bukan organ, ya, tetapi kelenjar dengan berat cukup kecil, hanya 20 sampai 30 gram, diameternya juga cuma 5 cm, terletak di leher tepat di bawah jakun. Jakun itu apa ya bahasa Jawanya? Nggak tahu saya. Ya, kemudian ke- ini ada dua, yaitu kanan dan kiri yang dihubungkan dengan isthmus. Sehingga bentuknya itu menyerupai huruf H atau dasi kupu-kupu gitu ya. Dalam keadaan normal, kelenjar ini tidak terlihat. Bahkan kita tidak bisa meraba, ya. Tetapi ketika dalam kondisi mengalami gangguan, dia akan membesar. Dokter akan dapat mudah untuk meraba. Kita sendiri pun bisa, ya. Nanti akan tampak suatu benjolan ya di bawah atau di samping jakun. Jadi tergantung dari apakah pembasaran itu hanya di satu sisi ataukah di bawah gitu ya. Nah, peran penting dari kelenjar tiroid dia adalah mengendalikan metabolisme tubuh dengan cara dia memproduksi hormon tiroid, terutama adalah triiodtironin yaitu T3 dan tiroksin yang disebut sebagai T4. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon kalsitonin yang mana fungsinya adalah untuk membantu pengaturan kadar kalsium di dalam darah, kemudian juga menghambat reabsorpsi tulang, serta meningkatkan eliminasi kalsium dari ginjal. Namun, ternyata berdasarkan pengamatan yang ada selama ini, wanita itu cenderung mengalami gangguan tiroid lebih banyak dibandingkan para pria. Ya, jadi perempuan lebih banyak mengalami gangguan daripada laki-laki. Nah, kerja dari kelenjar ini itu dikontrol oleh kelenjar yang namanya pituitari atau hipofisis. Sehingga ketika kadar tiroid, hormon tiroid ini terlalu rendah, maka kelenjar pituitari ini melepaskan thyroid stimulating hormone atau TSH, ya, yang nanti akan berfungsi merangsang produksi lebih banyak hormon tiroid. Jika kemudian hormon tiroidnya itu dalam tubuh sudah cukup, maka kelenjar ini akan mengurangi produksi dari TSH. Ya. Sehingga secara umum fungsi hormon tiroid yaitu meningkatkan metabolisme sel dan penggunaan oksigen, juga mendorong sintesa protein dalam sel, pertumbuhan sel, perkembangan otak, ya, atau SSP, atau juga dia akan menstimulasi kerja jantung dan sirkulasi darah serta berperanan pada peristaltik lambung dan usus, ya. Nah, apa yang disebut sebagai T3? Seringkali kalau kita sudah bekerja beberapa nanti akan ada mungkin dokter meminta pemeriksaan T3. Nah, tidak banyak laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan T3. Di samping karena biayanya mahal, mungkin reagennya tidak ada, atau alatnya memang tidak ada di laboratorium itu, sehingga suatu laboratorium akan menerima dan merujuk ke laboratorium yang lebih besar yang memiliki fasilitas untuk pemeriksaan T3. Nah, T3 ini ada di dalam darah dengan kadar yang sedikit dan kerjanya itu singkat, tapi dia bersifat lebih kuat daripada T4, di mana T3 ini disekresikan oleh pengaruh TSH, ya, yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis tadi, dan juga ada thyroid releasing hormone yang dihasilkan oleh hipotalamus. Kita tahu bahwa hipotalamus itu diproduksi dari otak, ya.
Kemudian di T3 ini, di T3 di dalam darah itu akan berikatan dengan tiroksin binding globulin atau TBG sebanyak kurang lebih 38 sampai 80% dan juga terikat dengan prealbumin sekitar 9 sampai 27% dan juga berikatan dengan albumin sekitar 11 sampai 35%. Dan T3 itu 0,2 sampai 0,8% ada dalam bentuk bebas, sehingga disebut free T3 atau FT3. Nah, free T3 ini akan meningkat lebih tinggi daripada free T4 atau FT4 pada seseorang yang mengalami gangguan penyakit autoimun yang disebut penyakit Graves dan juga pada seseorang yang mengalami adenoma toksik. Ya. Dan FT3 ini sering kali dipakai untuk memonitor pasien yang menggunakan obat anti tiroid ya, karena pada pengobatan tersebut hormon produksi T3-nya berkurang dan kemudian T4-nya dikonversi menjadi T3. Sehingga kadar FT3 ini diprediksi untuk menentukan beratnya kelainan tiroid. Jadi ketika ada seseorang yang mengalami gangguan kelenjar tiroid, maka seringkali FT3 ini dilakukan untuk pemeriksaan untuk menentukan atau memonitor seberapa besar atau seberapa banyak kelainan dari kelenjar tersebut. Nah, kemudian ada T4. T4 atau disebut tiroksin ya. Ini dalam aliran darah bentuknya adalah FT4 dan dia terikat pada protein ya. Sebanyak 75% ya dalam bentuk TBG dan berkaitan dengan albumin 10% kurang lebihnya dan prealbumin 15% dari total jumlah T4-nya. Dan 0,03% dari T4 ada dalam bentuk bebas yaitu FT4 dan ini merupakan uji laboratorium paling baik untuk mengetahui adanya disfungsi dari kelenjar tiroid. Kalau tadi FT3 itu untuk mengetahui seberapa besar kelainannya ya, tapi kalau ini adalah disfungsinya, jadi fungsinya seperti apa. Nah, FT4 sendiri nanti dapat meningkat pada kondisi kehamilan. Ya, itu ya yang menjadi salah satu penyebab kenapa lebih banyak pada perempuan daripada laki-laki. Karena kalau laki-laki nggak bisa hamil. Juga ketika seseorang mengalami pengobatan dengan estrogen. Nah, ini juga pada perempuan ya. Kalau laki-laki pakai hormon estrogen nanti dia bisa alah gitu loh, gitu ya. Bisa lebay-lebay gitu ya. Nah, juga ternyata pada orang yang mengalami hepatitis kronik aktif, ini perlu adanya cek untuk T4. Juga ketika seseorang mengalami sirosis biliar atau juga dia mengalami kelainan bawaan pada tempat pengikatan T4-nya. Nah, sehingga peningkatan T4 ini seolah-olah menunjukkan gangguan tiroid yang berlebih, namun sebenarnya itu bersifat palsu. Sehingga untuk mengetahui fungsi tiroid ya, yang paling baik adalah diperiksa dengan FT1 juga selain FT3 tadi ya, bukan T4-nya tetapi FT1, FT3, FT4 ya. Dan biasanya pemeriksaan T3, T4, FT1, FT3, FT4 dan TSH itu digunakan menggunakan metode ELISA. Nah, di sini tentu saja karena kalian ada di 3, maka berkaitan dengan metode ELISA akan lebih banyak diberikan saat kalian nanti mungkin studi lanjut di D4 gitu ya. Halo? Iya, Bu. Oke. Ya. Tadi saya sebutkan berkaitan dengan TSH, yaitu thyroid stimulating hormone.
Jadi hormon yang menstimulasi kelenjar tiroid ini dihasilkan oleh hipofisa anterior dan berfungsi merangsang produksi hormon tiroid, namanya juga stimulating ya, merangsang, menstimulasi seperti 3T4 ya melalui reseptor yang ada di permukaan sel tiroid. Dan sintesa ini dipengaruhi oleh TRH, tyrotropin releasing hormone, yang dihasilkan oleh hipotalamus ya, bila didapatkan kadar hormon tiroid yang rendah di dalam darah. Nah, produksi TSH ini akan ditekan bila kadar T3 dan MP4-nya meningkat, sehingga akan terjadi penurunan kadar T3 dan T4. Ya, jadi ini memang perlu kalau untuk TSH bagi seseorang yang mengalami kelainan kelenjar tiroid ini perlu dilakukan. Ya. Nah, sekarang berkaitan dengan hal tersebut ada yang dikatakan sebagai antitiroglobulin antibody, yaitu suatu autoantibody terhadap tiroglobulin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, dan ini merupakan penyakit autoimun yang nanti akan menimbulkan reaksi radang di kelenjar tiroid, ya, di mana ketika seseorang mengalami tirotoksikosis atau titer antitiroid antibodinya itu mencapai 1.600, ya. Ketika ada seseorang yang mengalami penyakit autoantibody yang namanya penyakit Hashimoto, maka antitiroglobulin antibodinya itu bisa mencapai 5.000. Dan pada kanker tiroid atau penyakit reumatoid ini juga bisa mengalami peningkatan. Ya. Jadi gangguan tiroid itu ada berbagai macam. Ada yang mengalami hipotiroid, di mana ketika kondisi jumlah hormon tiroid ya itu rendah. Hipotiroid ini tidak ada gejala nyata gitu di tahap awal gitu ya. Namun dengan berjalannya waktu itu bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas, infertilitas ya, atau juga bisa mengalami nyeri sendi, dan juga yang dikhawatirkan adalah penyakit jantung. Pada anak-anak itu yang mengalami hipotiroid itu dia dapat menghambat pertumbuhan dan juga menunda perkembangan seksual. Nah, beberapa penyakit tiroid yang spesifik dari hipotiroid itu ada hipotiroid bawaan. Di mana di sini bahwa kelenjar tiroidnya itu tidak bisa berkembang normal. Atau mungkin tidak ada kelenjar tiroidnya. Dan sampai sekarang tidak ada alasan yang tepat mengapa hal itu bisa terjadi. Dan ini bisa diketahui sejak bayi itu lahir. Nah, bayi yang dalam kondisi ini seringkali nampaknya normal, tetapi kemudian dengan berjalannya waktu dia akan mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual. Jadi penting sekali melakukan screening hipotiroid pada bayi baru lahir untuk meminimalkan masalah kesehatan dalam jangka panjang. Karena pada bayi yang mengalami hipotiroid dalam jangka panjangnya, ketika dia bertumbuh, teman-temannya bertumbuh, dia tidak bertumbuh. Sehingga akhirnya kalau zaman sekarang saya melihat tidak terlalu banyak. Ya, zaman Bulisa kecil dulu banyak. Banyak orang-orang yang kerdil. Ya, jadi pertumbuhan yang tidak bisa maksimal dan orang ini bentuknya kerdil. Saya tidak tahu apakah kalian pernah melihat orang-orang seperti itu. Ya, tetapi zaman dulu banyak. Ya. Nah, jenis penyakit tiroid yang spesifik dari hipotiroid yang berikutnya adalah Hashimoto. Penyakit Hashimoto adalah salah satu penyakit autoimun. Kita tahu bahwa autoimun itu adalah suatu sistem kekebalan yang menghasilkan antibodi yang menyerang jaringan tubuh sendiri. Ya, di mana nanti antibodi ini disebut sebagai autoantibodi. Dia akan menyerang kelenjar tiroid, padahal kelenjar tiroid itu kan bagian dari tubuh kita. Tetapi ternyata tubuh membentuk suatu antibodi yang menyerang kelenjar tersebut, maka dinamakan sebagai autoantibodi.
Atau mungkin penyakit tiroid yang lainnya itu juga penyakit karena kekurangan yodium. Ya, ini juga menjadi salah satu penyebab hipotiroid. Ya, terlalu banyak yodium juga dapat memperburuk kondisi dari hipotiroid. Nah, gangguan tiroid yang lain adalah hipertiroid. Ya, ini karena dia terlalu banyak memproduksi hormon T4 sehingga akan terjadi percepatan metabolisme tubuh, menyebabkan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan dan peningkatan detak jantung atau detak jantungnya itu tidak teratur. Nah, itu yang berbahaya ya. Jadi pada kondisi seseorang mengalami hipertiroid itu yang sering kali yang dikhawatirkan oleh dokter adalah kondisi jantungnya. Ya, beberapa yang spesifik dari penyakit ini, misalnya penyakit Graves, ini juga penyakit autoimun, ya, T4-nya berlebihan. Kemudian ada tiroiditis, ya, adanya peradangan. Ingat ya, kalau ada is di belakang itu itis atau is itu artinya radang, ya. Ini bisa terjadi pada kondisi pasca kehamilan, autoimun atau infeksi dan alasannya tidak diketahui, ya. Tetapi yang jelas ada bocornya kelebihan hormon, ya. Nah, ini bisa menimbulkan rasa sakit seperti tenggorokan, ya, dan yang lainnya. Tapi tidak merasakan sakit di bagian yang lain. Cuma ini kenapa sih kok gangguan tenggorokan saya sakit? Nah, itu hati-hati ya. Kalau kita merasakan sakit di tenggorokan, jangan kemudian melakukan pengobatan sendiri. Lebih baik konsultasi dengan dokter, karena kan kita nggak tahu itu sebabnya kenapa. Ya. Nah, kalau untuk pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan tiroid, seringkali dilakukan pemeriksaan TSH, ya, untuk screening, untuk membantu diagnosa, juga untuk membantu pengobatan, baik tiroid hipo maupun yang hiper, ya, biasanya disertai dengan FT4 sebagai pemeriksaan awal untuk screening fungsi dari tiroid. Jadi kalau seseorang ingin mengetahui kondisi tiroidnya, maka pasti akan diperiksa tidak satu, misalnya TSH saja, enggak, selalu berkaitan, ya. Di sini disarankan TSH bersama dengan FT4. Nah, pemeriksaan lain T4 sendiri ini mencakup pemeriksaan T4 total dan FT4 ya, di mana nanti untuk T4 total itu mengukur kadar T4 dalam bentuk bebas, dia tidak terikat dengan protein dan terikat dengan protein di dalam darah ya. Kemudian FT4 mengukur kadar T4 dalam bentuk bebas dan kemudian FT4 total dan FT4 ini akan membantu evaluasi fungsi kelenjar tiroid, diagnosa tiroid juga pada bayi untuk uji saring hipotiroid dan memantau efektivitas pengobatan gangguan tiroid. Jadi kalau misalnya ada seseorang dia sudah mengalami pengobatan karena gangguan tiroid, maka dokter akan mengevaluasi melalui FT4, T4 total seperti itu di samping juga TSH. Sedangkan untuk T3 itu ada T3 total dan juga FT3 ya. Tentu ini kebalikan yang dari tadi juga ya. Tapi ini juga membantu mengevaluasi fungsi hormon fungsi kelenjar ya. Terutama untuk yang gangguan hipotiroid juga bisa menentukan penyebabnya ya. Di mana ini nanti bisa memantau efektivitas pengobatan gangguan tiroid juga. Jadi seseorang yang mengalami gangguan tiroid itu tidak hanya satu pemeriksaan, dia akan dikenai oleh dokter ini pemeriksaannya TSH, T3, T4 seperti itu ya. Pemeriksaan lain itu bisa misalnya tiroglobulin ya. Ini khusus untuk memantau pengobatan kanker tiroid dan deteksi kekambuhannya dan juga bisa menentukan penyebab hipertiroid dan hipotiroid. Ya. Laboratorium juga bisa melakukan pemeriksaan atau antibodi tiroid ya untuk memantau dan juga mendiagnosa dan juga membedakan penyakit tiroid ya. 3 jenis pemeriksaan atau antibodi tiroid yang paling umum adalah tiroid
peroksidase antibodi, kemudian tiroid stimulasi hormon reseptor antibodi, dan juga antibodi triglobulin itu ya. Itu berkaitan dengan tiroid ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya sambung dengan ini tiroid ya. Saya sambung dengan kimia klinik ya. Baik, Bu. Ibu. Semoga nyandak ya kimia kliniknya dihabisin gitu ya. Mana nanti kimia klinik? Kita belajar sekarang tentang kimia klinik. PPT-nya udah keluar belum? Sudah, Bu. Baik, kimia klinik ini yang elektrolit ya. Kimia klinik yang elektrolit adalah kita klasifikasikan sebagai anion dan kation ya. Di mana kation ini akan bergerak ke arah noda, ke arah anoda, contohnya adalah klorida, hidrogen HCO3 itu apa? Karbonat, hidrogen karbonat, kemudian sulfat dan juga laktat serta kation, yaitu ion positif yang bergerak ke arah katoda, misalnya natrium, kalium, kalsium, ya. Dan elektrolit fisiologis di dalam tubuh kita itu ada natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, HCO3, H2PO4, ya. HPO4, SO4, dan beberapa anion organik seperti laktat, ya. Dan konsentrasi ion hidrogen ini rutin disebut sebagai pH, itu ya. Dan 4 komponen elektrolit utama yaitu natrium, kalium, klorida, dan biasanya adalah hidrogen karbonat ya. Berperan di dalam keseimbangan pH, fungsi jantung dan otot, reaksi oksidasi, reduksi, dan kofaktor enzim. Sehingga hampir seluruh proses metabolisme itu bergantung atau dipengaruhi oleh elektrolit. Dan ketika ada elektrolit tidak normal, maka itu akan menunjukkan suatu kelainan di dalam tubuh. Kalau cairan di dalam tubuh yang didapatkan secara ekstrasel, ya, kation utama adalah natrium, anion utama adalah klorida dan HCO3, sedangkan intrasel itu kation utamanya adalah kalium, ya, di dalam cairan intrasel. Nah, natrium fungsinya apa? Natrium itu berfungsi untuk penentu utama osmolaritas darah dan pengaturan cairan ekstraseluler serta berperan pada keseimbangan tekanan osmotik. Intake normal harian itu mengandung kurang lebih 8-15 gram ya dalam bentuk NaCl, dan hampir seluruhnya diabsorpsi dari saluran gastrointestinal ya, karena memang makanan kita kan mengandung garam. Nah, tubuh membutuhkan 1-2 milimol per hari, sehingga kelebihannya akan dikeluarkan oleh ginjal. Ya. Karena apa? Natrium itu akan difiltrasi, disaring oleh glomerulus, ya, dan kadar di dalam tubuh diatur oleh absorpsi ginjal pada tubulus proximalis, di mana bahwa keseimbangan natrium ini diatur oleh hormon aldosteron di tubulus distal, berdasarkan pada keseimbangan volume darah dan tekanan darah, sehingga perubahan pada plasma akan menimbulkan perubahan pada syaraf dan fungsi neuromuskuler. Akan terjadi pembengkakan pada otak dan terjadi koma. Sehingga pada seseorang yang mengalami koma biasanya juga akan dipantau kadar natriumnya. Nah, apa spesimen yang bisa
pakai untuk pemeriksaan ini yaitu ada serum, plasma heparin, ya, kadang ada darah lengkap yaitu whole blood, bisa keringat, bisa urin, bisa feses, bisa juga cairan gastrointestinal dan pengambilannya ini biasanya digunakan untuk mengetahui keadaan kekurangan elektrolit. Jadi seringkali juga digunakan pada ketika seseorang mengalami diare. Ya, di mana bahwa secara eh, perlakuan spesimen ini dapat disimpan pada suhu kulkas atau dibekukan dan hati-hati bahwa pada misalnya ada sampel yang hemolisis, ya, ini nanti seringkali kalau hemolisis itu eritrositnya itu kurang lebih eh, terlihat di dalam plasma misalnya itu mengandung 1/10 natrium dan ini tidak menyebabkan error yang bermakna pada pemeriksaan kadar natrium atau serum atau plasma karena cukup sekecil. Tetapi pada serum lipemik itu harus diultrasentrifugasi dan dianalisa kecuali apabila nanti menggunakan metode ISC direct, ya. Kalau untuk fekal spesimen, ya, itu nanti hanya cair yang bisa digunakan untuk pemeriksaan natrium karena nanti akan mengindikasikan adanya kehilangan elektrolit yang bermakna. Jadi ketika seseorang mengalami diare maka fesesnya yang encer itu diperiksa gitu ya. Hanya saja setelah pengambilan harus disaring ya dengan kertas saring, kemudian disentrifuse dan di sini ada risiko kontaminasi bakteri yang tinggi ya. Sehingga harus dilakukan prosedur pencucian setelah dilakukan analisis. Dan kesulitan sampel feses itu adalah konsentrasi sampel yang satu dengan yang lain itu berbeda, ya, sehingga diperlukan pengenceran berbeda pula untuk bisa memenuhi kadar yang sesuai, sehingga nanti nilai analitik rujukan itu bisa disesuaikan dengan metode yang dipakai, ya. Sampel feses sendiri nanti dapat disimpan dengan cara dibekukan ya untuk mencegah perkembangan bakteri. Metode pemeriksaannya bisa menggunakan AAS, bisa menggunakan flame emission spectrophotometry, dan bisa menggunakan elektrochemical dengan natrium ISE yaitu ion selective electrode, dan ini yang paling sering digunakan yaitu ISE direct. Tentu ini tidak semua laboratorium bisa melakukan, tetapi hanya laboratorium yang besar karena kalau AAS itu kan mahal ya, mahal perangkatnya itu ya. Nilai rujukannya ya bisa dipelajari di sini bahwa dewasa dan bayi lahir ya itu sekitar 136, tetapi untuk bayi yang baru yang lahir prematur dalam waktu 48 jam itu bisa sampai 128 sampai 148 milimol per liter ya. Darah dari bayi yang baru lahir itu sampai dengan 127. Sehingga ini pada kondisi tertentu ini akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan kondisi klinis dan fisik yang dilihat oleh dokter terhadap misalnya bayi gitu ya. Nilai rujukan ada beberapa gitu ya, bisa nanti dibaca. Nah, ion yang lain adalah ion kalium. Ya, kalium ada berada di intraseluler yang merupakan ion utama. Di dalam sel jaringan kadarnya 150 mili, di dalam eritrosit itu ada 105 mili. Ya. Konsentrasi tinggi di dalam sel diatur oleh pompa natrium kalium atapase dan fungsinya adalah menjaga ritme jantung dan berperan dalam hantaran neuromuskuler sehingga dia akan mempertahankan membran potensial elektrik ya di dalam di otak gitu ya. Dan kelainan kalium ini akan menyebabkan
terjadi aritmia jantung dan kelemahan pada neuromuskular, ya. Ini bisa didapatkan melalui diet normal harian, di mana nanti kalium akan diabsorpsi dari saluran usus dan didistribusi secara cepat dalam jumlah kecil, diambil oleh sel, diekskresi oleh ginjal, dan kalium akan difiltrasi oleh glomerulus dan direabsorpsi kembali oleh tubulus proksimal. Ya, spesimennya hampir mirip dengan natrium dengan meminimalkan hemolisis. Ya, ini nanti sebentar ya. Adanya pelepasan kalsium dari 0,5% eritrosit itu dapat menyebabkan kadar kalsium itu 0, dalam jumlah 0,5 milimol per liter. Ya, di mana ketika terjadi hemolisis setiap 10 miligram per desiliter di plasma, peningkatan kadarnya meningkat menjadi 0,6. Ya. Dan perlu nanti diberi catatan apabila ditemukan hemolisis pada sampel untuk pemeriksaan kalium, ya, supaya dokter bisa mempertimbangkan kalau terjadi misalnya kadarnya kok dilihat terlalu tinggi gitu ya. Karena pada pemeriksaan ini seringkali menimbulkan positif palsu, ya, apabila spesimen yang digunakan adalah darah lengkap yang didinginkan sebelum separasi, sehingga akan menyebabkan peningkatan kalium plasma, ya, karena adanya kebocoran dari eritrosit dan sel lainnya. Dan peningkatan kalium itu bisa meningkat 0,2 milimol per liter hanya dalam 1,5 jam bila penyimpanan di suhu 25 derajat dan 2 milimol per liter dalam 4 jam pada suhu 4 derajat. Jadi ini bisa harus dilakukan pelaporan kapan darah didapatkan, apakah mengalami penyimpanan atau tidak. Dan ini bisa juga dilakukan suatu penelitian, katakanlah eksperimen gitu ya. Analitik sih sebenarnya, observasi analitik bila kita melakukan dengan besok deh kalau kalian mau KTI. Ini kan kalian belum KTI ya? Oke, nanti bisa ada kalau yang bimbingan saya boleh. Ya. Positif palsu itu terjadi jika disimpan pada suhu 37 akibat dari adanya glikolisis, ya, karena nanti kalium akan bergerak ke dalam intrasel sehingga terjadi penurunan kadar. Atau ada kondisi leukositosis yang menyebabkan ini nanti terjadi penurunan kadar kalium maksud saya. Nilai rujukannya nanti bisa dipelajari dan metodenya sama dengan yang tadi untuk natrium, ya. Apa itu? Ya, untuk metode FES itu sampelnya dilarutkan dengan pelarut yang mengandung litium, ya. Kemudian dihisap oleh propan air flame, ya. Nanti sodium, potasium, litium, ion kalsium itu sangat tereksitasi, ya. Nanti bisa ditangkap oleh alat itu, kemudian akan dibaca. Dan ini adalah metode ISE, ya. Secara kalau untuk indirect, sampel nanti dimasukkan ke dalam chamber, ya. Kemudian kalau direct, sampel langsung diperiksa tanpa diberi bahan pelarut. Nah, untuk AAS itu adalah metode yang kita membaca elektron dalam atom yang tersebar di orbit inti sehingga nanti membutuhkan energi sinar, ya, di mana sumber sinar nanti spesifik untuk bahan yang diperiksa, dan ini nanti akan diperiksa juga secara menggunakan fotometer.
Nah, itu yang untuk elektrolit ya. Materi lainnya apa nggih? Tadi ya. Untuk imunologi ya. Sebentar, saya carikan dulu materi imunologi. Kimia kliniknya udah selesai, tinggal imunologi. Mudah-mudahan bisa lebih cepat saya berikan. Hmm, Saya cari dulu ya. Iya, Bu. Bu Lisa izin bertanya, Bu. Dalam, ya, Eh, silakan. Mohon maaf, ini beda dari tema hari Ya, ini. enggak Eh, apa-apa. Mau tanya untuk UAS yang mata kuliah cairan tubuh dan Mm-mm. urin dereng gitu UAS untuk cairan tubuh, dan cairan tubuh. urinalisa dan cairan tubuh belum diberikan. UASnya belum, Bu, dari blok satu semester Oh gitu. Oh blok lupa satu berarti ya. belum. Gini aja nanti salah satu yang bertanggung jawab atau si pennya waktu itu bilang sama Mbak Ima, menyampaikan ke Mbak Ima ya. Mbak Ima, kemarin saya ketemu Bu Lisa, saya menanyakan berkaitan dengan UAS urinalisa. Itu ya. Kan belum diberikan, minta Bu Lisa minta tolong diingatkan gitu. Jadi nanti saya merasa udah kasih UAS tapi mungkin lupa ya, belum diberikan ya. Oke deh, nggak apa-apa. Nanti Mbak Ima aja diingatkan ya. Oke, sipennya Informasi Mbak Ima kalau sipennya siapa? saya. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti apa namanya bisa apa namanya bisa nanti ke Mbak Ima ya ke Mbak Ima ngomong aja kalau sudah bilang sama saya gitu ya. Oke, baik, Sudah Bu. bilang sama Bu Lisa dan suruh menginformasikan gitu ya. Terima kasih, Bu. Ya sama-sama. Bentar ya yang ini. Glutinasi, glutinasi. Ini kalian sudah dapat materi fiksasi komplement atau belum ya? Dereng, Bu. Ya, Bu. Belum ya. Siap, saya cariin dulu. Komplement juga belum ya? Belum juga, Bu. Belum ya? Oke, sebentar. Untuk materinya Bu Cici dan Pak Budi udah selesai semua. Mbak, untuk materi Pak Budi dan Bu Cici udah diberikan semua atau belum? Halo, Sudah, Bu. sudah. Pak Budi udah. Bu Cici Sudah, Bu. sudah ya? Oke, berarti kurang beli saya. Mohon maaf. Oke, saya lanjut ya. Fiksasi komplement. Sudah terlihat belum PPT-nya? Sampun, Bu. Oke, kita belajar tentang komplement.
Itu sekelompok protein plasma inaktif yang bersirkulasi di dalam darah untuk meningkatkan atau melengkapi sistem pertahanan tubuh. Karena kalian mahasiswa kelas B, tentang komplement ini tidak dipraktekkan, tetapi kalau kalian kuliah di kelas A, ya, kelas reguler, itu maka komplement ini akan dipraktekkan di laboratorium pembuatannya. Sehingga di situ ada, ini hanya sekedar penjelasan, tapi kita tidak praktekkan karena kalau praktek membutuhkan waktu yang sangat lama, 2 bulan. Sebentar ya. Ya, sebentar ya. Naik apa? Yang mana yang tidak ada belakang? Oh, oh, derajatnya. Oke, komplement ini ada yang terjadi pada jalur klasik, ya, di mana jalur klasik ini nanti untuk aktivasi komplement itu memerlukan reaksi antigen antibodi sebagai pemicu atau disebut juga imunoglobulin. Di jalur alternatif, ya, ada suatu bentuk di mana ada tahanan non spesifik, ini dipicu oleh bakteri atau produknya tanpa memerlukan reaksi antigen antibodi. Ya, ada juga terjadi pada jalur lektin diawali oleh stimulasi dari kompleks manosa binding protein pada permukaan adanya suatu patogen. Nah, protein dari sistem komplement sebagian besar mengalami sintesa di dalam hati. Ya, jumlahnya sekitar 10% dari seluruh protein plasma dan komponen proteinnya dari sistem ini diberi tanda sebagai C1, C2, C3. Jadi dengan penomoran. Jadi misalnya C15, C17 itu artinya komplement 17. Jadi ketika ada suatu para ahli imunologi menemukan sesuatu yang baru, maka dia akan memberikan dalam bentuk nomor. Seperti itu sering terjadi. Nah, jalur klasik ini akan diaktifkan dengan kompleks antigen antibodi yang berisi imunoglobulin G ataupun globulin M. Bisa juga diaktifkan oleh adanya virus atau produk bakteri yang berpengaruh di sini adalah nanti C1 sampai C9, ya. Pada alat mikroskop elektron ini akan memperlihatkan bahwa kompleks ini membentuk silindris. Ya, bentuknya adalah silindris dan bisa menembus membran sel serta menghancurkannya dan menyebabkan terjadinya lisis sel. Mohon maaf sebentar. Nah, jalur klasik ini diaktifkan oleh organisme, termasuk juga bakteri, dan di sini tidak ditemukan keikutsertaan C1, C2, atau C4. Namun diperlukan C3b untuk inisiasi subsekuen kaskade yang disiapkan oleh lisis C3, ya. Secara perlahan berkesinambungan nanti akan distabilkan oleh properdin, yaitu saat terbentuknya C3b. Properdin itu sejenis protein serum yang meningkatkan aktivasi komplement dengan cara menstabilkan protein komplement tertentu. Nah, di jalur alternatif diawali dengan stimulasi dari kompleks manosa binding protein pada permukaan patogen, kemudian akan menstimulasi ya MBL, MASP, MASP2, dan ketiga komponen ini akan menghasilkan komponen yang bisa menstimulasi dari komplement 4, ya. Nah, langkah yang pertama apa?
inflamasi sebagai langkah pertama akan menghancurkan benda asing. Kita tahu ya bahwa inflamasi itu adalah merupakan penanda ada benda asing ya dan dia akan membersihkan dari jaringan yang rusak. Ini ada tiga hal yang terjadi yaitu peningkatan pasokan darah ke tempat benda asing atau mikroorganisme atau jaringan yang rusak. Kemudian peningkatan permeabilitas kapiler ya sehingga memungkinkan molekul besar seperti antibodi dan fagosit itu keluar kemudian menuju benda asing dan kemudian untuk mengeliminasi dan aktivasi komplement C3 C5 akan menghasilkan fragmen kecil sehingga disebut sebagai C3A C5A ya. Nanti akan memacu degranulasi sel mas atau basofil melepaskan histamin. Masih ingat toh histamin, sel mas itu nanti berperanan di hipersensitivitas. Kemarin sudah dijelaskan terkait dengan hipersensitivitas, ya. Kemudian kemokin. Kalau kemokin itu adalah molekul yang dapat menarik mengerahkan sel fagosit, ya, dan mengarahkan sel-sel fagosit ini untuk C3A, 5A, C5, 6, 7. Dan ada opsominin. Opsonin ini adalah molekul yang dapat diikat di satu pihak oleh kuman atau partikel ke lain pihak sehingga akan memudahkan terjadinya fagositosis bakteri. Nah, yang disebut adheran imun adalah fenomena dari partikel antigen yang melekat pada berbagai permukaan, ya. Kemudian dilapisi antibodi, mengaktifkan komplement, akibatnya nanti antigennya mudah difagosit sehingga di C3B ini berfungsi dalam adheran imun, ya. Nah, untuk proses eliminasi kompleks imun neutrofil yang berperanan, ya di mana nanti kalau antigennya tidak larut akan diikat oleh antibodi ya kemudian memacu inflamasi. Nah, kompleks yang besar tidak larut karena dia sulit untuk disingkirkan dari jaringan sehingga jumlah besar C3 akan diaktifkan untuk dapat melarutkan. Nah, lisis osmotik di sini ya. Ada yang ngobrol? Di mana nanti aktivasi komplement pada di permukaan sel akan membentuk membran attack komplement atau MAC dan akhirnya akan menimbulkan lisis osmotik ya. Dan pada saat aktivasi sitolitik C89 akan merusak membran membentuk saluran menimbulkan lisis. Itu berkaitan dengan komplement. Berikutnya pemeriksaan tentang komplement yaitu adanya suatu pemeriksaan yang namanya fiksasi komplement. Di mana di sini fiksasi komplement ya, dia nanti komplement ini akan berikatan dengan antigen ya, kemudian berikatan dengan eritrosit sehingga dia tidak akan lisis, tetapi ketika dia eritrosit ini mengalami degranulasi, maka di sini ada peranan komplement di dalamnya, di mana bahwa yang masih ngobrol, bisakah dimatikan dulu? Halo? Suaranya masuk, Mbak atau Mas? Halo? Suaranya masuk, Mbak, Mas. Siapa ya? Awas potong. Mas Asep.
Bisakah dimatikan mic-nya? Asep Irham Wildani. Bangsa bisa Asep Ilham. nuju aya kene almarhum bisa bangsa. Yang punya nomornya Asep Ilham, minta tolong dong. Aya kula. Baik, Bu. Sakitu aya kene di dia. Jalmi. Terima kasih Mas Asep. Amun siangna sakobo. Masih nyambung. Sudah selesai Mas Asep? Sampun Bu, maaf Bu, minta maaf. Ya, minta tolong dimatikan dulu ya. Nggih Bu. Makasih. Nah, ini uji fiksasi komplement. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Adalah suatu interaksi antigen antibodi di mana nanti komplement yang ada di dalam serum ini diikat atau dikonsumsi gitu ya, diikatlah sebenarnya ya oleh kompleks antigen antibodi itu sehingga nanti komplementnya dapat diaktifasi oleh kompleks eritrosit hemolysin mengakibatkan eritrosit menjadi lisis. Nah, ini nanti dipakai untuk menggunakan komplement sebagai salah satu bahan atau penetapan antigen antibodi. Nah, di mana pada tahap pertama nanti ada jumlah tertentu komplement sebagai suatu kompleks antigen antibodi. Di tahap kedua, komplement yang tersisa akan menghancurkan eritrosit yang telah dilapisi oleh hemolysin dan nanti banyaknya komplement yang tidak dikonsumsi pada tahap pertama ini mengakibatkan hemolisis dan pada reaksi kedua sehingga secara tidak langsung merupakan parameter untuk antibodi atau antigen yang diperiksa. Nah, untuk mendapatkan hasil yang bisa dipercaya di semua reaktan pada uji ini harus sesuai jumlah maupun titernya ya. Sehingga sebelum pelaksanaan pemeriksaan pada sampel penderita harus terlebih dahulu melakukan uji untuk menstandarisasi titer hemolysin dan titer komplement. Ya, di mana nanti titer hemolysin ini ditentukan dengan pengenceran tertinggi yang masih dapat melisiskan eritrosit yang dengan konsentrasi 2%. Ya. Nah, titer hemolysin ini disebut sebagai satu unit. Dan untuk bisa pemeriksaan sampel penderita dipakai 2 unit. Ya. Pada uji fiksasi komplement nanti akan melibatkan sistem yang terdiri dari reaktan. Di samping nanti ada titrasi hemolysin dan komplement, setiap reaktan diuji ya. Dan terhadap ada atau tidaknya faktor penghambat dan untuk keperluan ini titrasinya itu mengikut sertakan antigen dan juga antigen kontrol serta pemeriksaan sampel biasanya menggunakan serum. Dan pada pemeriksaan ini biasanya kita bisa menggunakan untuk berbagai pemeriksaan dan pada uji fiksasi komplement yang pertama kali itu ada namanya reaksi Wassermann ya untuk diagnosa sipilis. Pada kelas reguler A ya yang kuliahnya setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat ini kita melakukan suatu praktikum menggunakan hewan coba di mana untuk komplement itu kita menggunakan darah marmut. Darah marmut, binatang yang namanya marmut itu diambil darahnya langsung dari jantung, kemudian disentrifuge, serumnya itu digunakan sebagai komplement. Hemolysinnya didapat dari mana? Hemolysin itu didapatkan dari hewan yang kita lakukan percobaan ya dengan cara menyuntikkan darah merah domba, jadi itu whole blood darah merah domba, komposisinya 2%, ya hanya sel darahnya saja yang diberikan, ya disuntik
disuntikkan gitu, karena darah merahnya ini posisinya adalah darah domba dalam bentuk whole blood, jadi tanpa antikoagulan, tetapi darah ini tidak menggumpal sama sekali. Kemudian dicuci berulang-ulang, diuji berulang-ulang menggunakan NaCl. Jadi dicuci larutannya yang warnanya merah dibuang, dicuci lagi sampai didapatkan larutan NaCl-nya itu jernih. Benar-benar jernih, kemudian baru yang berwarna sel darahnya yang mengendap itu dikatakan sebagai DMD, darah merah domba. Nah, sel yang ini, DMD ini dibuat dengan konsentrasi 2% yang kemudian disuntikkan ke dalam kelinci. Penyuntikannya bisa melalui intravena, ya, langsung melalui vena, pembuluh vena dari telinga kelinci, tetapi juga bisa melalui sukutan, yaitu disuntikkan di bawah kulitnya kelinci. Biasanya kita menggunakan bagian apa ya? Bokong itu apa ya? Pantat. Nah, pantat kelinci ya, di bagian pantat kelinci itu apa namanya? Eh, bulunya dibuang dulu ya, dicukur. Bulunya kelinci itu kan punya bulu bagus ya, kayak kucing ya. Terus dicukur, baru kemudian didesinfektan, terus disuntikkan, ya. Diangkat sedikit kulitnya, kemudian darah merah domba ini disuntikkan, darah merah domba 2% disuntikkan ke dalam kelinci, tapi tidak boleh melukai, jadi tidak boleh menusuk dagingnya kelinci gitu ya. Dan itu dilakukan dalam periode setiap 2 hari dan membutuhkan waktu 2 minggu. Sehingga ini memang tidak dipraktekkan untuk kelas kalian karena sangat tidak mungkin karena kalian kuliahnya hanya Jumat dan Sabtu. Padahal kalau anak-anak yang kelas A itu kalau dia Senin menyuntik, maka hari Rabu dia menyuntik lagi, Jumat menyuntik lagi, Minggu menyuntik lagi seperti itu. Sampai didapatkan dengan jumlah tertentu, maka kemudian darah ini diambil. Ya, darah ini diambil, kemudian disentrifuge, serumnya itu digunakan sebagai hemolisin karena sebenarnya serum ini isinya antibodi. Antigennya apa? Antigennya adalah darah merah domba. Jadi ketika kelinci itu disuntik dengan darah merah domba, maka sebenarnya kelinci itu diberi antigen. Ya, ketika darah kelincinya itu diambil, kemudian disentrifuge, hasil sentrifugasi yang berupa serum itu adalah antibodi dari darah merah domba yang disuntikkan. Nah, pada proses ini juga ada antigen yang kita gunakan sebagai kontrol, di mana antigen ini dibuat dari ekstrak jantung sapi. Di mana jantung sapinya itu bukan jantung sapi yang direbus, dimasak itu tidak, tapi benar-benar harus jantung sapi yang masih segar, jadi berdarah-darah. Nah, jantung sapinya itu kemudian diiris-iris, dirajang-rajang, di blender gitu ya, sampai kemudian dia halus tanpa mengandung otot dari jantung. Jadi betul-betul hanya jantung, tidak mengandung otot sama sekali. Nah, kemudian akan dicampur dengan alkohol absolut dalam konsentrasi tertentu dan dieramkan selama 2 minggu. Nah, ini kan lama. Bu Lisa tadi bilang sampai 2 bulan. Lama ya, 2 minggu, ya, 2 minggu. Kemudian disaring kalau sudah 2 minggu dieramkan dan itu setiap hari harus dibolak-balik. Disimpan di dalam botol yang coklat, ya, enggak boleh botol bening, tapi botolnya harus gelap. Kemudian dia harus dibolak-balik supaya dia bereaksi sempurna. Setelah terjadi 2 minggu, kemudian disaring akan didapatkan cairan alkohol, ya, alkohol absolut yang dia sudah bercampur dengan ekstrak jantung sapi tadi. Dia sifatnya tidak menguap lagi seperti alkohol, ya, dan dia berwarna kuning jernih, kuning muda jernih gitu, ya, disaring berulang kali. Nah itu nanti akan digunakan sebagai kontrol atau antigen, sebagai antigen ini sebagai kontrol. Pada periode di mana kita harus melakukan pemeriksaan, maka
hemolisin itu nanti ditentukan dulu titernya berapa. Jadi ada pemeriksaan namanya titrasi hemolisin dengan apa namanya volume yang berbeda-beda nanti akan ditentukan mana yang terjadi reaksi positif itu nanti akan terlihat oh ini titernya ditentukan. Titer hemolisin itu nanti akan digunakan untuk kalau kita menggunakan kita mengambil serum marmut itu sebagai komplemen kita gunakan untuk mengetahui titer dari komplemennya. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan menggunakan tes Wasserman, maka ada antigen, ada antibodi, ada antigen, kemudian antibodi yang kita maksud nanti adalah serum dari pasien yang diduga menderita penyakit sipilis. Kemudian ada hemolisin ya yang disebut sebagai antibodi ya. Dan kemudian ada antigen tadi, kemudian ada komplemen. Nah, ciri khasnya komplemen itu harus diambil secara langsung, tidak boleh disimpan. Jadi setiap kali praktek menggunakan komplemen, maka kita akan mengambil darah langsung dari jantung marmut. Tentu saja ini tidak mudah karena kalau sampai jantungnya sobek, marmutnya mati. Dan kita nggak boleh membunuh marmutnya. Jadi pada saat praktek itu di laboratorium kita harus hati-hati membuat marmutnya itu pingsan gitu baru bukan jantungnya diambil, jantungnya langsung ditusuk dengan jarum ya, pakai jarum sepet gitu langsung disedot darahnya. Kalau nanti marmutnya sadar ya dia tetap hidup gitu ya karena jantungnya nggak sobek. Nah, itu membutuhkan keahlian. Memang mohon maaf tidak dipraktekkan untuk kelas reguler B dikarenakan waktu kalian yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan ini ya. Itu yang berkaitan dengan komplemen dan uji fiksasi komplemen ya. Dan saya akan langsung ke praktik metode yang lain yaitu yang selama ini sudah kalian praktekkan mungkin sudah atau belum ya kalian praktek di laborat ya untuk mata kuliah ini? Sudah belum? Beberapa. Halo? Halo? Kalian sudah praktek ASTO, CRP, RF gitu? Belum, Bu. Kampus belum. Sudah belum? Di kampus belum? Kampus belum. Oke, nanti akan ada ya. Ini PPT saya sudah berganti, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, berkaitan dengan presipitasi, aglutinasi, dan flokulasi ya. Nah, kita tahu bahwa presipitasi adalah reaksi yang menghasilkan pembentukan presipitat atau agregat ya. Dia akan terbentuk apabila ada antigen dan antibodi ya dalam proporsi yang optimal. Kalau kemudian ada kelebihan jumlah dalam salah satu kompleks, maka reaksi atau agregat ini tidak terbentuk. Gitu ya. Jadi harus antigen dengan antibodinya itu harus benar-benar seimbang supaya dia bisa berikatan dalam bentuk presipitasi. Ya. Nah, di sini bahwa ketika antigen antibodi itu berikatan di zona ini, zona antibodi ekses ini ya, maka ada yang tidak berikatan maka dia tidak akan terbentuk. Dan ketika pada zona yang seimbang ya, maka akan terjadi formasi presipitasi karena saling berikatan. Namun kalau ada salah satu yang berlebihan, maka juga tidak bisa lagi terbentuk. Ya. Dan ini ya, kalau kita di dalam darah itu bisa kita lihat seperti ini ya. Ada antigen yang terlarut, kemudian ada antibodi. Disinilah akan terjadi keseimbangan, maka inilah yang akan terbentuk hanya ini. Karena ini ada keseimbangan. Sedangkan yang ini berlebih juga tidak akan terjadi, antigen yang berlebih juga tidak terjadi. Gitu ya. Nah, kuantitas presipitat itu diukur dengan berbagai metode, yaitu menggunakan metode tebaran cahaya, metode imunodifusi pasif, dan juga bisa teknik elektroforesis.
Dan di metode cahaya tadi berdasarkan peralatan dapat digunakan metodenya yaitu menggunakan turbidimetri dan nevelometri ya. Nah, turbidimetri itu apa? Adalah cara pengukuran suatu kekeruhan di dalam larutan, di mana nanti kompleks antigen antibodi ini membentuk presipitat, ya. Dan larutannya adalah partikel padat di dalam air, yaitu suspensi atau partikel yang koloid. Nah, kedua partikel ini bisa, bila kena cahaya, dia akan mengabsorpsi, kemudian menebarkan, ya. Nanti cahaya ini dilewatkan di suatu larutan yang eh, kemudian intensitasnya itu akan berkurang karena terjadi refleksi, absorpsi ataupun ada tebaran ya. Di mana nanti kekeruannya ini dideteksi menggunakan alat turbidimetri atau bisa juga spektrofotometri ya. Kalau spektro nanti dinyatakan dalam unit absorben. Nah, besarnya absorben itu sebanding dengan banyaknya presipitat ya. Jadi tadi seperti tadi gambar itu kan ada ikatan warna putih. Nah, itu besarnya hanya segitu gitu ya yang terbaca. Sedangkan kalau nevelometri itu adalah pengukuran berdasarkan cahaya yang ditebar atau dipantulkan pada suatu sudut tertentu. Alatnya menggunakan nevelometri. Perbedaannya, turbidimetri yang diukur adalah cahaya yang ditransmisikan, ya, jadi mengukur cahaya yang diabsorpsi, tetapi nevelometri mengukur cahaya yang dipantulkan pada sudut tertentu, yaitu sudut 70 derajat. Di mana bahwa aplikasi nevelometri nanti bisa untuk pengukuran secara kuantitatif imunoglobulin, ya, termasuk pengukuran rantai ringan antibodi kappa dan lambdanya, juga untuk pengukuran CRP, ya, C-reaktif protein atau komponen dan beberapa faktor pembekuan darah, ya. Ada teknik yang lain namanya teknik imunodifusi pasif, yaitu menggunakan agar atau gel, di mana nanti antigen dan antibodi ini berdifusi di dalam lapisan media agar, sehingga nanti setelah terbentuk presipitat terlihat secara visual berupa pita presipitin namanya ya. Reaksi ini berdasarkan arah dari difusi antara antigen dan antibodi ya. Ada dinamakan imunodifusi radial ya, di mana ini adalah metode endpoint. Antibodinya didistribusikan, kemudian pada panel itu dibuat lubang sumuran untuk menempatkan antigen, kemudian akan terlihat di dalam sumpuran setelah diinkubasi 24 sampai 48 jam. Ya, seperti ini. Jadi ada media yang kemudian ada lubang, kemudian diteteskan, nah nanti akan ada besaran seperti itu yang nanti bisa diukur, dilihat ya. Ada juga metode Auchterlonie immunodiffusion ya, atau disebut sebagai passive double immunodiffusion. Ya, ini juga dimasukkan di dalam sumuran yang berbeda ya, nanti supaya dia akan berdifusi secara masing-masing gitu ya, nanti diinkubasi 12 sampai 24 jam. Nah, seperti ini ya. Diisi dengan antibodi, dan deret sumuran luar dengan antigen seperti itu ya. Jadi ini ada antibodi dan antigen di situ ya. Ini kurang lebihnya gambarannya seperti ini ya. Ada juga teknik elektroforesis ya, disebut sebagai imunoelektroforesis ya, atau gamma globulin elektroforesis atau imunoglobulin elektroforesis. Ini adalah salah satu metode untuk menentukan level dari IgM dan IgA atau juga IgG. Ya. Nah, seperti ini elektroforesis nanti ada apa ya? Nanti hasilnya itu bisa terbaca ya antara gelombang yang dipancarkan ya. Bisa di print gitu. Nah, kalau aglutinasi ini banyak kalian bisa lakukan pada metode aglutinasi ya. Ini adalah reaksi antara antigen yang tidak larut dengan antibodi yang larut.
di mana nanti antigen yang bereaksi adalah antigen larut tetapi tidak diikat oleh pembawa yang tidak larut, misalnya sel darah merah atau butiran lateks. Ya, lebih banyak nanti kalian akan mencoba dengan prosedur yang menggunakan lateks, tapi ada juga yang menggunakan sel darah merah. Ya, jadi kalau sel darah merah seringkali kita akan menggunakan dalam bentuk seperti ini, di mana nanti yang positif itu adalah yang memberikan sebaran sel darah merahnya. Kalau dia menggumpal atau tidak aglutinasi gitu, dia akan mengendap. Ini negatif seperti itu ya. Ini nanti bisa dijumpai ketika kalian melakukan pemeriksaan TPHA. Ya. Karena ada yang aglutinasi ini ada yang langsung, ada yang pasif, ada yang pasif terbalik, ada hambatan aglutinasi, bahkan ada koaglutinasi. Yang langsung ya, ini apabila antigennya dalam bentuk asli berupa partikel, misalnya suspensi bakteri, misalnya contohnya adalah tes Widal ya, di mana suspensi bakterinya itu dimatikan. Nah, titer aglutinasinya adalah pengenceran tertinggi dari serum yang memberikan reaksi aglutinasi. Nah, seperti ini ya reaksinya tuh ya. Kemudian juga ada aglutinasi pasif yaitu indirect, di mana ini berupa partikel inert ya, seperti latex ya. Seperti latex ini kita bisa lihat ya, untuk beberapa pemeriksaan aglutinasinya terlihat sekali ada butiran-butiran gitu ya, karena dia terikat oleh latex. Kalau koaglutinasi hampir seperti aglutinasi pasif, hanya partikel inertnya memakai bakteri ya. Yang terbanyak digunakan adalah Staphylococcus aureus. Untuk aglutinasi pasif terbalik menggunakan partikel karier dan banyak untuk digunakan mendeteksi adanya antigen di dalam serum, urin maupun cairan ya. Ini bisa untuk mengidentifikasi secara cepat terhadap infeksi yang disebabkan oleh Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria, ya, Haemophilus seperti itu dan juga Vibrio. Dan untuk hambatan aglutinasi itu berdasarkan kompetensi antara partikulat dengan antigen larut terhadap combining site, yaitu antibodi yang terbatas di mana nanti ini melibatkan hapten yang membentuk kompleks protein yang selanjutnya dilikatkan pada karier, ya. Dan ada juga aglutinasi dengan penambahan antiglobulin, itu biasanya digunakan tes anti-human globulin yaitu CUMTES, ya. Pasti sudah diajari tentang CUMTES, ya. Yaitu pada mungkin mata kuliah apa ya, transfusi darah mungkin ya. Ini diajarkan gitu, ya. Sedangkan untuk DAT atau direct antiglobulin test ini bertujuan untuk menentukan adanya imunoglobulin G yang melekat pada sel darah pasien, terutama pada pasien yang menderita anemia hemolitik, itu suatu penyakit autoimun, dan juga mungkin pada penyakit hemofilik pada bayi dan juga pada orang yang mengalami sensitisasi sel darah merah oleh karena obat, ya. Untuk tes direct itu tadi adalah CUMTES ya. Ini ada pencucian di sini terus ditambahkan dengan antiglobulin G. Ya. Nah, pada reaksi aglutinasi ada yang dikatakan sebagai reaksi Prosun, yaitu perbandingan jumlah antigennya terlalu banyak. Ya, ini Prosun. Jumlah antigennya terlalu banyak menyebabkan kompleks tersil sehingga hasilnya terlihat negatif. Sedangkan reaksi Poson itu antibodinya yang terlihat terlalu banyak, ya, sehingga bisa terlihat negatif. Padahal ini sebenarnya positif. Yang terbaik adalah konsentrasi di mana equivalent zone, yaitu perbandingan jumlah antigennya seimbang dengan jumlah antibodi. Sehingga akan terlihat suatu reaksi keseimbangan ikatan antara antigen antibodi. Nah, disinilah nanti pada saat kalian itu praktek di laboratorium, penting sekali bagaimana kalian sudah mahir menggunakan mikropipet. Karena nanti harus memipet antara antibodi yang ada di dalam serum dengan antigen yang ada di dalam reagen, itu harus benar-benar seimbang ukurannya, seperti itu, ya.
Untuk flokulasi, kalau nanti kalian praktek, maka flokulasi ini akan dipraktekkan hanya dalam bentuk satu metode saja, yaitu pada pemeriksaan RPR atau VDRL. Ya, karena di sini nanti antigen yang digunakan terdiri dari kardiolipin dan lisetin yang diekstraksi dari jantung sapi yang dimurnikan dan disuspensikan, ditambahkan alkohol, kolesterol untuk memudahkan reaksi. Dan ini nanti memiliki daya larut memiliki sifat mengubah daya larut antigen sehingga nanti bisa menimbulkan flokulasi, ya. Nah, karakteristik kinerjanya adalah uji mirip kardiolipin yang non spesifik terhadap sipilis, ya. Bila teruji nanti hasil reaksinya itu positif atau reaktif, maka diperlukan tes yang lebih spesifik, ya. Bila non-reaktif, maka akan mengesampaikan diagnosa adanya suatu infeksi terhadap infeksi penyakit sipilis atau terinfeksi Treponema pallida, ya. Di mana nanti pembacaannya dihitung atau dilaporkan menurut kriteria flokulan besar itu reaktif, flokulan kecil itu weak reaktif atau reaktif sedikit, tetapi kalau tidak ada flokulasi maka dikatakan sebagai non reaktif. Ya, seperti ini reaksinya kurang lebih, ya. Tetapi untuk pemeriksaan VDRL akan lebih baik apabila Anda melihatnya di bawah mikroskop. Ya, dan selalu gunakan yang namanya kontrol negatif, yaitu nanti menggunakan larutan NaCl ditambah dengan reagennya atau antigennya. Ya, begitu materi hari ini sudah tuntas semuanya, kimia klinik dan juga imunoserologi. Semoga bisa memberikan manfaat dan menambah semangat belajar. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Izin Bu untuk PPT-nya dikirim. Oh, boleh. Nanti jangan sekarang ya, karena Bu Lisa waktunya sudah harus melakukan hal yang lainnya, ya. Mbak Arwan nanti boleh minta ke saya hari Senin siang ya, Mbak. Biar saya nggak lupa, hari Senin siang saya diingatkan, tapi mungkin butuh proses karena tadi kayaknya ada typo ya, nanti saya perbaiki dulu gitu ya. Nanti Mbak Arwan nge-WA saya, Bu Lisa izin menyampaikan kami, mohon bisa dikirimi PPT apa judulnya apa gitu ya, supaya nanti Bu Lisa bisa cek langsung. Ya, itu sama tadi yang mau minta untuk apa UAS urinalisa ya, minta sama Mbak Ima ya, supaya nanti bisa dijadwalkan. Iya, baik Bu. Materinya sudah semua ya, urinalisa ya? Praktek di kampus belum Bu? Oke, waktu teorinya? Atau mungkin Mbak Fitria menginfo ke saya kemarin diberi materi apa saja gitu ya? Yang urinalisa. Baik Bu. Makanya sekalian supaya nanti pokoknya semuanya diinformasikan lengkap gitu ya, biar nanti bisa lebih enak saya recek ya. Iya, baik Bu. Oke. Terima kasih ya. Nanti sudah dibantu. Baik, kalau boleh izin Bu Lisa akan menutup pertemuan Zoom ini supaya kalian juga bisa beristirahat, dan mohon maaf karena Bu Lisa sudah terpepet jam untuk kegiatan yang lainnya gitu ya. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Love ya.